Top FM. More music variety. Ya, Topania masih di 95.1 inspirasi kita semuanya dan masih di podcast Top FM 951 untuk malam hari ini. Ya, masih bersama teman-teman mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu yang mana untuk malam hari ini ya tamu-tamu spesial saya dari Fakultas Hubungan Internasional Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, ada Mas Dimas Maulana, kemudian juga Mbak Nafa Indrilis Risa, aduh susah banget nih kalau sari-sari itu agak-agak susah gitu ya, lidahnya lidah luar jadi agak kalau lidah lokal. Lidah lokal ya. Iya, oke. Semester 6 ya untuk malam hari ini. Ya sejauh ini semester 6 seperti apa? Nilainya? Nilainya aduh. Naik turun sih. Naik turun ya. Ya, kemudian selama pandemi COVID-19 ini kan tidak ada kegiatan belajar mengajar yang perkuliahan yang harus tatap muka. Rasanya gimana sih? Sedih. Sedihnya kenapa? Karena kita biasanya interaksi kan. Sering maksudnya kita kalau dikasih materi cara tatap muka itu lebih paham. Terus kita itu lebih kayak membukanya itu dengan muka topik-topik baru. Jadi kalau misalkan di WA atau di daring kayak gitu, daring ya. Itu lebih kesusahan itu karena jaringan ya. Nggak semua desa itu kan punya jaringan yang kuat kayak gitu. Itu yang membuat kadang sebel juga sih. Kalau Mas Ismas? Kurang lebih sama ya. Kita ada problem sama jaringan sama data. Ya, yang lebih utamanya tuh ya tadi kita kurang interaksi fisik yang menyebabkan daya serap kita ini kalau bilang daya serap kita itu berkurang karena tidak melakukan interaksi langsung yang seharusnya secara fisik sekarang secara digital gitu loh, secara online nggak semua orang bisa gitu. Dan ini mungkin HI kan juga di HI ini juga kan penting karena kan hubungannya Iya. Penting isu ini malah bikin kita itu sadar bahwasanya penggunaan digital itu seharusnya kita udah nggak gaptek lagi kan. Udah kita ibaratnya dengan kita online juga ada manfaatnya. Kita jadi tahu aplikasi terbaru Zoom, terus Google Meet dan sebagainya yang sama sekali kita itu belum tahu pada sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi. Ya, ada manfaatnya, ada kekurangannya sih. Jadi lebih ke mungkin semoga pandemi ini cepat berakhir supaya kita kuliahnya bisa tatap muka interaksi. Tapi kan insya Allah kan dari pemerintah akan membuka lagi ini kayak untuk kalau nggak salah tanggal 13 apa ya? Oh, itu yang SMA SMP. Sekolah yang itu zona hijau kalau nggak salah. Kabupaten Brebes sudah zona hijau, insya Allah juga mungkin bisa diperbolehkan. Amin. Ya, kemudian berarti selama ini sistemnya daring ya? Ya. Online ya. Oke deh. Ya, ini kenapa ambil hubungan internasional? Nggak yang lainnya mungkin notabene kan Bumiayu Brebes ini kan banyak yang PGSD, matematika. Tujuannya itu jadi guru. Kebanyakan. Kok pilih HI, masuk HI gitu loh? Gimana ya? Karena di daerah saya kebanyakan itu udah guru gitu. Cari peluang-peluang yang belum ditempati oleh kayak jurusan yang lain kayak gitu. Kesempatan kerja terus nantinya progres lulusan HI itu kemana kayak gitu, dilihat-lihat asik juga kayak. Emang kalau dari HI kemana nanti? Bisa ke pemerintahan juga bisa. Ya nggak semuanya jadi diplomat ya karena kalau semuanya jadi diplomat penuh, nggak bakalan yang lainnya nggak keisi. Jadi karena walaupun kita jurusan HI, kita punya keterampilan itulah yang membuat kita bekerja kayak gitu. Jadi untuk ilmu sih sebenarnya kalau di HI lebih asik-asik, terus karena suka negara-negara ya, apalagi negara-negara yang kayak Korea kayak gitu, terus lihat-lihat. Bukan Korea Utara kan? Bukan. Korea Utara. Serem itu, Pak. Itu nanti dibuat. Ya lebih ke
asik aja sih kayaknya baru-baru kayak gitu, dan kebanyakan juga kita itu belajarnya tentang hubungan ya yang peperangan kayak gitu kan. Nah, Korea Utara kan mau perang. Ya, ya masih dalam status perang. ya. Ya kayak gitulah maksudnya. HI itu menyenangkan, jadi ya udah itu. Dan dulu itu sempet saya SMA itu dapat ini apa namanya kayak angket pemilihan jurusan ya. Dulu itu HI itu saya silangin. Jujur ini guru BK saya masih ada Pak Rohani Effendi. Dulu itu HI itu saya coret karena ini sih jurusan apa sih kayak gitu, nggak tahu dan sebagainya. Terus kesini-sini gini, kenapa saya dulu nyoret ini ternyata seasik ini kayak gitu. Jadi ya itu sebuah pengalaman sih. Kalau Mas Dimas? Terpisah dari keasikan saya akan politik ya. Di HI kita juga bisa mendapatkan skill wajib itu ada bahasa Inggris. Terlebih lagi kalau kita mau belajar bahasa Arab juga akan ada. Selain itu kita juga dilatih dalam mata kuliah entrepreneurship ya, kewirausahaan dan inovasi. Di situ kita itu dijadi untuk menjadi orang yang bermental pengusaha, nggak main-main skala lokal domestik, tapi sudah skalanya impor internasional. Jadi kita pertama harus merubah stigma masyarakat bahwa nggak melulu guru itu, maaf ya, nggak melulu jurusan yang terkait keguruan itu dapat menjamin dan dalam mendapatkan pekerjaan ya, tapi HI juga multifungsi banget, bisa jadi diplomat, bisa jadi staf, bisa bekerja kelas di kantoran kecamatan saja juga kita bisa masuk. Translator, apa ya, seniman itu. Kalau seniman apa tuh? Seniman itu kita untungnya di HI itu kita punya channel ya dengan teman-teman kita yang foreign atau dari luar negeri. Jadi kita bisa secara langsung itu mengenalkan seni kita, seni yang Indonesia, budaya kita gitu. Kita kepada masyarakat luas. Dunia itu sudah terhubung banget Pak, globalisasi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi HI itu wah sayang banget deh kalau dilewati. Berarti seneng ya. Merasa bangga gitu ya? Iya bangga dong. Di Duta Pariwisata bisa, gitu ya. Bisa. Itu kan itu termasuk nggak kalau kayak Didi Kempot itu lagu-lagunya kan? Termasuk. Jadi diplomasi budaya Indonesia. Diplomasi budaya ya. Sebagai kita tahu yang sekarang sedang naik-naik kan Korea Selatan ya dengan Korean Wave-nya gitu. Nah Indonesia juga dengan campur sarinya itu bisa jadi diplomasi budaya. Kita mengenalkan bahwa ini Indonesia loh punya campur sari gitu. Seniman yang dibilang langka ya seperti beliau. Jadi kita itu bisa jadi kayak aktor, kayak pemain buat kita nyalurin kayak gitu. Kayak kita kan daring nih, online nih, ya, media sosial nih, bukan secara fisik dong, tapi kita bisa kayak influencer berpengaruh ke yang lain kayak gitu. Nah itu yang bikin kita itu HI itu bisa jadi apa aja kayak gitu. Ya enggak, prospek kerjanya memang pasti diplomat, duta besar dan sebagainya, tapi ternyata masih ada yang lain kayak gitu. Di bisnis juga. Kalau di bisnis seperti apa? Kalau di bisnis pertama kalau misalkan kita HI itu relasinya ya, relasinya itu se-Indonesia, kita punya forum dan sebagainya, kita mungkin akan menjalin pertemanan dan saat kita berbisnis kita punya kontak sama dia, saat bermedia media sosial ya, kita bisa kayak dagang apa aja online gitu. Kalau misalnya kita punya banyak relasi, ya mereka kalau tertarik dengan barang kita pasti beli kan. Terus kadang ada penawaran kayak gitu, terus ada paid promote, bisa aja kita lakukan, itu bentuk suatu usaha yang kita lakukan kayak gitu. Kemudian sejauh ini dari teman-teman mahasiswa Universitas Peradaban khususnya yang dari hubungan internasional ini sudah pernah berhubungan dengan teman-teman dari mahasiswa luar nggak? Saya pribadi sudah. Sudah, dengan mahasiswa mana? Dengan yang pertama itu dari Kamboja, University of Cambodia. Yang kedua itu dari Filipina, tapi dia udah lulus. Ya kita share aja tentang budaya, tentang politik, tentang hal-hal yang kita sukai sama sukai itu ya menyenangkan aja.
kalau kamu kuliah di HI itu kamu punya pengetahuan kapasitas politik yang bisa menyebabkan kamu itu bisa membahas negara orang loh. Ini asiknya itu di situ, kita bisa ikut berpendapat, ikut ngasih. Jadi pengamat gitu ya. Iya, betul. Ya, kemudian itu dari Kambojanya juga dari Fakultas dari Hubungan Internasional juga. Betul. Ya, kemudian kenapa sih harus kuliah di Universitas Peradaban? Kan ada yang lain. Menurut saya ya, kenapa? Karena jangan mencari universitas yang sudah ternama. Carilah universitas yang bisa kita bangun dengan diri kita sendiri supaya menjadi ternama. Kebanyakan orang itu mencari yang udah nama karena nanti portofolio atau apa dalam kayak jurusan dan sebagainya kayak gitu, itu lebih menarik ya dengan itu. Tapi dengan kita itu belajar, terus kita belajar buat membangun, mencetak sejarah, itu menurut saya lebih excited ya, lebih amazing dan bisa mengena gitu. Itu sejarah kayak gitu. Dan bisa membuat motivasi kita bahwasanya ini Bumiayu bisa menciptakan universitas, membuka universitas ya, bukan menciptakan, dengan mengelola mutiara dari selatan atau dari utara kayak gitu. Jadi ayo kita bangun kota kita. Ibaratnya kalau kuliah di peradaban itu bukan harta warisan gitu. Upaya kita sendiri untuk gitu, menjadi orang sukses gitu ya. Intinya seperti itu mungkin. Mungkin seperti itu. Kalau dari warisan itu mah warisan gitu ya. Lewat. Iya, pikiran saya kayak gitu. Oh begitu ya berarti. Berarti kalau saya bisa seperti ini memang betul-betul perjuangan perjuangan kita gitu ya. Jadi luar biasa gitu ya, amazing gitu ya. Kalau Mas Dimas? Jadi Pak Yahya sendiri itu orang HI loh. Jadi kenapa harus di kuliah HI-nya di peradaban? Selain Pak Yahya juga orang HI, beliau juga kita harus hormati ikhtiar orang lokal, wong dewek ya. Ikhtiar orang lokal seperti beliau yang menginginkan agar kualitas sumber daya manusia di Bumiayu dan sekitarnya itu meningkat. Sungguh suatu usaha yang tak ternilai ya, bahwa Bumiayu, kota sekelas Bumiayu itu bisa punya universitas yang ada HI-nya dan yang punya itu mantan Menteri Pendidikan loh. Kurang apa coba itu? Iya. Berarti tentunya untuk Mbak Nafa dan juga Mas Dimas ini bangga ya dengan kuliah di Universitas Peradaban. Bangga dong. Bangga ya? Bangga. Oh. Suasana seperti apa sih di peradaban itu? Suasana itu masih kayak kekeluargaan ya. Jadi gak ada skat-skat yang ya apa sih namanya kayak kesenjangan kayak gitu. Gak ada. Jadi suasananya ya menyenangkan, terus lebih ke apa ya, kayak kita masih main di rumah sendiri kayak gitu. Jadi ya enjoy aja kayak gitu. Terus suasananya itu ya nggak terlalu panas juga sih, itu termasuk yang pertama gitu. Terus apa ya, unik gitu aja. Iya, deket. Jadi kita masih bisa bersilaturahmi dengan keluarga, walaupun kita butuh 45 menit buat ke kampus, ya itu nggak, ya no problem. Everything is okay jika masih ketemu dengan keluarga, sanak keluarga. Dan tentunya gitu. Kalau di masa pandemi ini kita merasa aman gitu ya. Oh iya, jadi nggak perlu gimana ya, kita takut panik yang berlebihan karena teman-teman dari jauh gitu, dari luar kota gitu ya. Kita teman-temannya lokal semua. Masih lokal. Tapi yang jauh ada? Ada. Mana sih ya? Iya, Jakarta ada.